Terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam special talk show Oktoberfest 2023. Luar biasa ya, hari kedua kita senang sekali ya karena dari pihak pemerintah, kita sebut saja Pak Kadis pihak pemerintah, bisa hadir membersamai teman-teman UMKM. Kemarin sudah ada juga kedai Depoy Pak dan juga owner Bundaran Kerang Kilauan. Iya, wah ini juga jajanan hits di Kota Serang gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dulu sebelum nanti Kak Firza boleh tanya lagi ke Kak Bunga ya soal tadi omset juga, kemudian juga mungkin duka suka duka ya. Iya, suka duka. Nah, saya ingin tahu ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, sebetulnya sejauh ini ada tidak sih program spesifik dari pemerintah yang tadi disebutkan oleh Pak Kadis, inkubasi, pembinaan untuk para UMKM, atau biasanya juga terbentur modal nih Pak Kadis? Apakah ada? Sebetulnya ada, tapi memang belum optimal. Karena begini, saya masuk di Dinkop UKM Perindak itu kan bulan November ya, 2022 ya. Karena sebelumnya saya di Dinas Perpustakaan. Nah, jadi sekarang ini ada yang kurang tepat dari program-program pemerintah. Nah, contoh begini. Pernah ada satu pelatihan digital marketing untuk para pelaku UKM. Oke. Nilainya kurang lebih sekitar 40 jutaan lah. Gitu. Nah, ketika saya memberikan sambutan karena ngebuka acara tersebut, saya tanya tuh, mana yang sudah menggunakan Shopee? Sebagian besar ngacung. Mana yang sudah menggunakan Tokopedia? Sebagian ngacung. Mana yang sudah berjualan di Instagram? Sebagian besar ngacung. TikTok ngacung semua. Artinya kegiatan tersebut tidak tepat sasaran, karena yang mau kita latih itu adalah orang yang memang dia sudah berkecimpung di situ, sudah tahu. Nah, dari sisi anggaran ada yang secara outcome itu nggak dapat, dia hanya sekedar output saja, kegiatan itu selesai saja gitu. Nah, yang kedua, kita biasa melakukan, ada program tiap tahun itu pelatihan-pelatihan. Ya, tapi pelatihan-pelatihan itu sifatnya cuma 1 hari. Sedangkan untuk membentuk karakter wirausaha itu minimal 3 bulan. Dia harus tahu apa yang memang menjadi minatnya. Dia harus coba masuk ke sisi legalitasnya, kemasannya, sampai dia siap untuk berjualan, gitu. Nah, sekarang ini ya mungkin karena keterbatasan anggaran juga, yaitu hal yang hal yang klise lah menurut saya gitu ya. Pelatihan itu hanya 1 hari. Nah, bahwa programnya itu ada, ya, gitu. Nah, terus ada lagi yang begini. Kita ada biasanya program-program keluar yang melibatkan para pelaku UKM. Yang berangkat dia PNS-nya. Pelaku UKM-nya itu nggak berangkat. Dia hanya menitipkan barangnya saja. Coba bayangkan ketika nanti di sana di tempat pamerannya ada yang bertanya, ini produknya bahannya apa, sudah legalitas izinnya sudah siap atau belum, terus juga kapasitas produksinya berapa, bisa ekspor atau tidak. Siapa yang mau jawab itu? Nggak ada yang bisa. Maka di tahun ini saya rubah, pelaku UKM-nya berangkat semua, PNS-nya cuma 4 orang gitu. Supaya apa? Supaya mereka mengalami sebuah atmosfer baru gitu ya. Dia bisa memperbandingkan sebagai sebuah benchmark. Oh, produk saya begini, produk di sana begini. Oh, di sana itu kegiatan pembinaannya oleh pemerintah daerah itu begini. Di kita ini begini. Menjadi sebuah benchmark dalam melakukan saling mengisi informasi begitu. Nah, makanya ini semua kita rubah semua. Nah, bahwa misalkan perubahan itu tidak bisa cepat, tapi sedikit-sedikit kita sudah mulai. Kemarin di Kota Serang Fair, dulu tenda roder itu tenda itu lebih banyak dinasnya, betul nggak tuh? Ya kan, dinas ini terus semua dinas ya, pelaku kami sedikit. Nah, sekarang itu dibatasi. Dinas yang hanya bisa masuk dari 30 sekian dinas itu cuma 7. Selebihnya kita berikan kepada pelaku UKM secara gratis gitu. Kenapa? Itu kan bagian dari kita mendorong mereka, bagian dari kita melakukan pembinaan kepada mereka dan berpihak kepada mereka begitu. Nah, itulah hal-hal seperti itulah. Jadi ada, cuman mungkin
belum tepat sasaran aja. Dan ini kan harus diakui juga oleh kita gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak kok yang belum kerangkul. Kan ini juga belum masuk kepada database kita. Iya kan? Nah, hal seperti inilah begitu kan. Kita kehilangan satu momen yang itu harusnya jadi momentum. Bagaimana adik-adik kita ini bisa ke cover oleh kita, bisa ke data, ternyata sekarang belum ke data. Nah, bagaimana kalau sebetulnya produknya bagus, terus itu tidak kita pasarkan, kan sayang juga kan begitu. Nah, seperti itulah ya. Wah, sangat luar biasa nih. Boleh tepuk tangan yang ada di sini. Tadi udah panjang lebar Pak Kadis menjelaskan tentang program dan apa saja yang akan dibenahi ya Pak Kadis ya. Oke, kita ngobrol lagi sama Kak Bunga nih. Tadi kan udah disinggung juga mengenai omset, dan yang saya dengar Kak Bunga ini pernah cetak rekor penjualan 350 piece, 350 slice dalam waktu 1 jam. Wah, luar biasa. Sebelum itu awal mula jualan itu berapa piece yang terjual sampai akhirnya bisa mendapatkan rekor tersebut Kak Bunga? Dulu, ngomonginnya dulu kan, dulu. Jadi kalau dulu tuh ya Allah kayak 10 slice kejual aja itu udah lumayan banget. Karena iya udah ngerasanya kayak oh ada yang beli nih gitu. Karena kalau masih merintis kayak ada yang beli aja syukur gitu kan. Karena orang-orang juga pas lama ngeliat kayak ini jualan apa, terus kalau anaknya bilang mau sih mah gitu, terus jawaban mamanya jangan itu bolu. Kan iya kan, karena banyak ibu-ibu yang taunya itu tuh bolu, karena kan kayak kelihatannya kue, itu bolu, di rumah juga kalau ada bolu nggak dimakan, padahal kan aslinya bukan bolu kayak gitu. Jadi kayak pas udah dari mulai tahun 2022 itu baru meningkat HMIS. Meningkat ya. Berapa itu kenaikan omsetnya per bulan, apa si grafiknya gimana? Asik. Lumayan, karena kan awal aja kayak misalnya pas sekitar 2020 itu masih nyentuh di bawah 1 juta. Kayak bener-bener ya udah buat jajan-jajan di bawah. Ya, Di per bulan. Jadi sekitar 2021 itu tuh kalau nggak salah masih nggak boleh Car Free Day kan, masih nggak boleh ada, ya udah sebenarnya udah boleh bebas sih, tapi kan pakai masker. Cuma katanya ada problem sama LH Serang, nggak boleh jualan. Terus dari situ jualannya di mobil di depan MY, depan SMP MY, jualan di situ karena mungkin banyak yang lewat kan ngelihat apa itu, jadi lumayan banyak yang berhenti kayak gitu. Dari situ udah lumayan, baru pecahnya itu di 2022. 2022. Malu Pak saya nyoba. Iya. Kisaran ya. Iya, awal mula itu penjualan 10 piece iya, sehari. Piece, kayak 10 piece terus naik kayak 100. Iya. Jadi kayak gitu-gitu aja apa jualan 10 20. Nanti kalau misalnya ada banyak pesanan baru 100 kayak baru 100. Sekarang rata-rata berapa Teh Bunga? apa? Per Penjualan. penjualan. Karena sekarang udah ada toko kan tiap hari. Kalau dulu belum ada toko itu jualannya cuma hari Minggu doang di Car Free Day. Jadi di Car Free Day itu minimal aku tuh kayak sekitar 350 sampai 500 piece. Iya. 350 sampai 500 piece Itu dalam bikin waktu sehari. Dan itu bikin sendiri, produksi sendiri. Bikin Luar sendiri. biasa. Kalau ada toko kayak misalnya satu harinya itu sekitar 100. Iya. Di toko aja. Tapi nanti di Car Free Day-nya harus nyetok di atas 300 itu. Kalau nggak nanti saya di demo, Pak. Belum yang online, Teh. Kalau online itu cuma yang pesenan cake-nya itu loh, Teh, yang di custom cake untuk birthday cake-nya. Ada custom cake juga Ada. ternyata. Ada. Oke, Jadi harus kan aku pesan tuh jauh-jauh sebenarnya- hari ya. Iya betul, sebenarnya aku tuh ngebantu semua warga Serang yang gak suka bolu tapi pengen ngerayain ulang tahun gitu loh. Karena aku pribadi kalau ulang tahun dibeliin bolu itu gak akan dimakan, pasti dikasih ke tetangga karena sekeluarga gak ada yang suka bolu. Jadi karena aku base-nya emang bukan bolu dan aku juga ngebantu sama orang yang gak suka bolu, jadi kemakan kuenya gitu. Jadi emang sebenarnya perbedaannya yang Kak Bunga jual tuh apa sih gitu? Ini kan meal crepes, nah mungkin pemirsa juga bingung gitu bertanya-tanya seperti apa sih bentuk meal crepes tapi nggak dibawa. Iya, ketinggalan guys. Iya, ketinggalan. Jadi apa perbedaan yang Kak Bunga jual meal crepes itu apa sih? Mungkin kasih tahu dulu ke pemirsa meal crepes itu seperti apa dan apa perbedaannya sama kue bolu gitu. Tadi kan
banyak disinggung, banyak yang nggak suka bolu, tapi milk crepes orang-orang suka gitu. Apa seperti apa tuh? Jadi milk crepes itu kan produk dari Prancis. Dia tuh sebenarnya dessert tapi berlapis. Kan ada tulisannya milk crepes. Crepes itu kan biasanya orang tahu keras, kering. Ya kan, kalau di aku itu pakainya tipe yang French, jadi masih agak basah. Jadi orang tuh kalau misalnya orang awam melihatnya, oh berarti kayak kulit lumpia ya katanya gitu, kulit risol. Iya kayak kulit risol tapi bukan kayak kulit risol kayak gitu. Terus ditumpuk satu-satu sama krim kayak gitu. Jadi deh milk crepes kayak gitu. Jadi bukan bolu. Kalau bolu kan sponge cake, butter cake gitu kan. Ada beberapa yang nggak suka karena mungkin teksturnya yang agak sticky atau agak keras gitu atau agak nempel, itu kadang kan ada yang nggak suka. Kalau ini karena memang semua isinya juga fresh cream, orang ngiranya es krim jatuh. Orang ngiranya es krim. Iya. Kayak risol, kayak lumpia, kayak es krim, makin bingung pemirsa ya. Bolu. Makin bingung orang. Rasa yang paling favorit Teh Bunga? Yang paling best seller sepanjang masa tetap Lotus Biscoff. Sepanjang masa loh ya. Oke. Ya, jadi kalau nggak ada Lotus Biscoff orang malah nggak mau beli. Oh gitu. Iya, padahal kan masih ada rasa yang lain, tapi kalau Lotus Biscoff habis dia nggak mau. Ada berapa jumlah rasa yang dijual? Ada 11 rasa. 11. Apa aja itu Kak Bunga? Udah masih ingat kan? Masih. Ada Lotus Biscoff, Cookies and Cream, Unicorn Cheese, Milodino, Lilac Cheeseberry, Coffee Almond, Choco Crunchy, Milky Regal, Berry Nila, Lilac Cheeseberry, sama Matcha. Sama Matcha. Wah, itu yang terbaru ya Matcha tuh ya? Udah. Oh, udah lama. Wah, nanti Red pemirsa. Velvet belum ya, Red Velvet. Ada. Waktu itu juga saya pernah Kak Dea, pernah nge-review dan mencoba produk-produk dari Haimisu. Itu ternyata emang kita juga bingung ya, antara ya tadi bilang bentuknya kayak bolu tapi rasanya tuh kayak es krim sih, bener sih. Jadi dia berlapis-lapis, di tengahnya tuh ada krimnya ya, ada full krimnya, dan banyak varian rasanya. Itu yang bikin orang pengen mencoba dan mencoba lagi gitu tuh. Enak banget itu rasanya. Pokoknya enak banget ya. Kisaran harganya dari berapa Teh Bunga? Dari 18 sampai 22. 18.000 sampai 22.000. Segitiga. Segitiga slice. Segitiga. Oke, cocok buat minum kopi juga ya, Pak Kadis. Wah, bener itu. Teman kopi. Teman makan kopi. Teman kopi. Oke, Kak Firza dan Pak Kadis, Teh Bunga, kita masih ada satu segmen ya. Kita akan langsung melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Special Talk Show Oktoberfest 2023.